Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karya Sakti selaku ketua dan moderator kelompok. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil kajian kelompok kami dalam bentuk video presentasi dengan judul Analisis Yuridis dan Keadilan Uang Pesangon setelah Undang-Undang Cipta Kerja, Studi Kasus PHK Sepihak dan Implikasinya bagi Pekerja. Presentasi ini merupakan bentuk akhir dari tugas paper kelompok pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengkaji perubahan regulasi dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja, khususnya dalam hal pemberian pesangon. Ya, kali ini saya akan membawakan latar belakang dari diskusi kelompok. Sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan mengenai pesangon dan hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut, negara hadir memberikan jaminan kompensasi yang jelas berupa pesangon, uang penghargaan, masa kerja serta uang pengganti hak. Semua ini dirancang untuk melindungi pekerja, terutama ketika mereka kehilangan pekerjaan secara sepihak. Namun, arah kebijakan ketenagakerjaan mulai berubah ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini membawa perubahan besar terhadap struktur hubungan kerja, termasuk dalam hal mekanisme dan besaran pesangon. Beberapa poin perubahan penting antara lain, maksimal pesangon dikurangi dari sebelumnya 32 kali gaji menjadi maksimal 25 kali gaji. Kemudian durasi kontrak kerja diperpanjang dan alasan PHK diperluas sehingga memudahkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atas dasar efisiensi, restrukturisasi ataupun kebijakan internal lainnya. Kondisi ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan kritis. Apakah perubahan ini masih mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja? Apakah negara masih menjalankan fungsi perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hubungan kerja? Sebab harus diakui, dalam praktiknya pekerjaan sering berada dalam posisi yang secara struktural lebih lemah dibandingkan pengusaha. Pemerintah berlandaskan bahwa fleksibilitas ini ditunjukkan untuk menarik investasi dan mempercepat penciptaan lapangan kerja. Namun, muncul kekhawatiran bahwa perlindungan terhadap pekerja semakin dikurangi demi mendukung kepentingan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, perubahan ketentuan pesangon ini bukan sekedar persoalan administratif atau teknis ketenagakerjaan. Ia mencerminkan arah kebijakan hukum nasional, apakah berpihak pada perlindungan tenaga kerja atau justru membuka ruang semakin luas bagi eksploitasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan kelompok saya masuk ke dalam dasar hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur pesangon jenis hubungan PKWT dan PKWTT serta prosedur PHK secara normatif dan relatif protektif terhadap pekerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan pengesahan dari Perpu Cipta Kerja yang menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020. Beberapa pasal dalamnya mengubah mekanisme PHK dan kompensasi pekerja. Selanjutnya masuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan hubungan kerja PKWT, alih daya, waktu kerja, dan pesangon. PP ini menjadi turun langsung dari UU Cipta Kerja dan tetap berlaku setelah UU Nomor 6 Tahun 2023 disahkan. Kurang lebihnya ini dari saya tentang dasar hukum. Selanjutnya untuk materi berikut akan dilanjutkan dan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan perbandingan sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja yang di PHK memiliki hak atas 4 poin utama, yaitu pesangon maksimal 9 bulan upah, yang kedua itu uang penghargaan masa kerja hingga 10 bulan upah, yang ketiga uang penggantian hak seperti contohnya
cuti, transportasi, dan perumahan. Yang terakhir atau yang keempat, tambahan 15% kompensasi untuk tunjangan perumahan dari pengobatan. PKWT maksimal 3 tahun, yaitu 2 tahun ditambah dengan 1 tahun perpanjangan. Sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021, ketentuan pesangon berubah. Pesangon maksimal hanya 7 bulan upah. Tambahan 15% untuk rumah dan pengobatan dihapuskan. Dan yang terakhir, PHK karena efisiensi hanya diberikan sebanyak 50% dari nilai pesangon. Nah, PKWT dapat berlangsung hingga 5 tahun jika tertuang dalam kesepakatan tertulis. Dan saya di sini akan melanjutkan dari presentasi kawan saya yang telah sebelumnya presentasi, dan saya di sini akan membawakan tema tentang studi kasus PHK sepihak pada pekerja tetap. Yang kita tahu ini banyak sekarang ini, masa-masa sekarang ini banyak perusahaan itu yang mem-PHK sepihak para karyawannya, yang contohnya seperti yang Seritek ini gitu kan. Nah, itu ya kemungkinan perusahaan tersebut itu sudah tidak bisa lagi menanggung gaji karyawannya, yang dimana perusahaan mereka sudah anggapnya bangkrut atau pailit, dan mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Dan saya dan kelompok saya akan menyampaikan studi kasusnya yang berdasarkan jurnal Angelia dan Lee tahun 2025, dan terdapat kasus pekerja tetap yang di-PHK secara massal oleh perusahaan swasta setelah bekerja selama 5 tahun. Dan itu tidak bentar ya saudara, ya 5 tahun itu sudah cukup lama. Anggapan kalau pemerintah itu sudah 1 periode kan, dan pekerja hanya diberi kompensasi selama 2 bulan upah saja. Dan padahal menurut PP nomor 35 tahun 2021, ia seharusnya berhak atas pesangon 6 kali gaji, UPMK itu sekitar 2 kali gaji, dan pengganti hak itu 1 kali gaji. Dan total yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing karyawan itu ya seharusnya, jika gajinya itu anggaplah 4 juta lah, dan pesangonnya itu jadi dikali 6 dikali 4, ya anggapannya 24 juta, dan UPMK-nya itu 2 dikali 4, ya anggapannya 8 juta, dan pengganti haknya itu 1 kali 4, ya 4 juta. Jadi total masing-masing karyawan itu seharusnya mendapatkan 36 juta. Tapi namun realitanya putusan pengadilan MA nomor 9969 garing PDT sus PHI 2021, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perusahaan wajib membayar kompensasi penuh sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021, dan hakim menyatakan PHK sepihak tanpa kesalahan pekerja wajib disertai kompensasi maksimal. Nah, ini keputusannya sangat bagus dan baik sekali ya saudara, ya karena hakim itu sangat membela hak-hak karyawan, bukan takut kepada perusahaan atau penguasa saja gitu kan anggapannya. Dan total kompensasi dalam kasus ini mencapai 287 juta sesuai masa kerja dan gaji. Dan inti dari materi ini adalah banyak perusahaan yang mencoba menghindari kewajiban dengan membayar di bawah standarnya, ya agar mereka mendapatkan untung mendapatkan untung sebesar-besarnya. Yang ada istilah itu mengeluarkan uang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untungnya sebesar-besarnya, yaitu ya prinsip yang sangat salah sekali ya dimana itu pasti merugikan salah satu pihak. Dan selanjutnya itu pekerja sering tidak mengetahui haknya, ya misalnya haknya ini udah dilanggar nih sama perusahaan, tetapi mereka ya cuma dikasih duit atau ya asal mereka udah bekerja 5 tahun lah, anggapnya mereka udahlah nggak apa-apa, bisa cari kerja lagi, padahal mereka harusnya dapat kompensasi yang cukup ini ya untuk mereka memenuhi kebutuhannya sebelum mendapatkan pekerjaan lagi gitu kan. Dan tanpa bantuan hukum, dan selanjutnya ini tanpa bantuan hukum atau serikat, pekerja bisa sangat dirugikan secara ekonomi dan hukum. Ya pekerja itu harusnya melek hukum gitu. Dengan adanya
LBH di mana-mana atau serikat pekerja itu kan bisa membantu mereka untuk memenuhi hak-haknya jika hak mereka dilanggar. Jadi jangan hanya diam saja menerima lapang dada, tapi kita harus ada usaha untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal dan kita usahakan lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya. Saya akan memaparkan materi mengenai analisis yuridis terhadap PHK sepihak dan ketentuan dari pesangon. Nah, pertama-tama mari kita pahami dasar legalitas PHK sepihak terlebih dahulu. Apakah boleh PHK itu dilakukan secara sepihak? Nah, menurut pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK itu tidak bisa dilakukan secara sepihak. PHK itu wajib didahului dengan proses musyawarah dan pembuktian bahwa si pekerja itu melakukan sebuah pelanggaran sehingga dia bisa di PHK. Namun, setelah adanya PP nomor 35 tahun 2021, peraturan ini membuka celah bagi PHK dengan alasan efisiensi, merger ataupun restrukturisasi. Bahkan, pekerja itu dapat di PHK tanpa adanya kesalahan dari pihak pekerja. Dampaknya, landasan pelindungan pekerja seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tadi itu menjadi melemah setelah tergantikan oleh regulasi turunan dari UU Cipta Kerja. Kedua, adanya nilai pesangon yang dipangkas. Dari segi pesangon juga terjadi perubahan yang signifikan. Tentunya perubahan ini lebih menguntungkan kepada pihak pemberi kerja dan merugikan pekerja. Di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja itu berhak atas pesangon maksimal 9 kali gaji mereka, ditambah UPMK dan tambahan 15%. Namun, setelah adanya PP Nomor 35 Tahun 2021, peraturan ini menurunkan nilai maksimal pesangon dari 9 jadi 7 kali gaji tanpa tambahan 15%. Tambahannya tadi dihapus. Nah, lebih parah lagi, jika PHK dilakukan dengan alasan efisiensi, pesangon yang diberikan hanya 50% dari hak pekerja sesuai pasal 43 ayat 1. Ini tentu menimbulkan ketimpangan hak ekonomi khususnya bagi pekerja yang tidak melakukan pelanggaran. Karena PP nomor 35 tahun 2021 tadi PHK itu bisa dilakukan dengan alasan efisiensi. Jadi para pekerja yang tidak melakukan pelanggaran itu bisa di PHK karena efisiensi dari si perusahaannya. Nah, ada beberapa masalah yuridis yang timbul karena hal ini. Yang pertama, tidak ada penjelasan rinci tentang kapan PHK sepihak dianggap sah. Hal ini menyebabkan penyimpangan dan celah hukum. Kedua, norma hukum yang multitafsir juga menyebabkan pelanggaran terhadap hak pekerja sering terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, beberapa putusan pengadilan seperti putusan MA nomor 969 tahun 2021 cenderung kembali kepada prinsip perlindungan dalam UU 13 2003. Ini menunjukkan adanya resistensi terhadap regulasi baru. Nah, secara yuridis, regulasi pasca UU Cipta Kerja itu dinilai lebih menguntungkan si pemberi kerja dibanding pekerja lebih dirugikan. Ketentuan ini berpotensi memperluas PHK sepihak serta memberikan pesangon yang lebih kecil meskipun pekerja tidak bersalah. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penguatan norma hukum agar tidak terjadi ketimpangan kepentingan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Sekian dilanjutkan oleh teman saya. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai keadilan terhadap pekerja, khususnya dalam perbedaan perlakuan antara pekerja PKWT dan PKWTT setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu adalah status kerja kontrak dengan jangka waktu terbatas. Sedangkan PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah status kerja tetap yang memberikan jaminan keberlangsungan kerja lebih stabil. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan PKWT lebih ketat dan jika hubungan kerja terus diperpanjang melewati masa kontrak,
maka secara otomatis berubah menjadi PKWTT. Namun setelah berlakunya PP nomor 35 tahun 2021, kontrak PKWT bisa berlangsung hingga 5 tahun, bahkan dengan perpanjangan atas dasar kesepakatan bersama. Hal ini menimbulkan ketimpangan keadilan. Mengapa? Karena pekerja PKWT kini berpotensi dikontrak terus-menerus tanpa kepastian untuk menjadi pegawai tetap. Selain itu, mereka tidak mendapatkan pesangon, hanya kompensasi sebesar 1 bulan upah per tahun kerja, yang secara nominal jauh lebih kecil dari pesangon yang diterima PKWTT saat di PHK. Kalau kita lihat dari teori keadilan distributif seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, sistem hukum seharusnya melindungi mereka yang berada dalam posisi paling lemah. Namun dalam praktiknya, perlakuan terhadap pekerja kontrak justru semakin fleksibel bagi perusahaan, tetapi tidak memperkuat posisi pekerja. Artinya, meski ada kompensasi bagi PKWT, secara filosofis dan praktis perlakuan hukum terhadap PKWT dan PKWTT belum memenuhi prinsip keadilan yang berimbang, karena masih ada ketimpangan hak, perlindungan, dan kepastian hukum di antara keduanya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan undang-undang yang disahkan untuk menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Meskipun secara formal sudah sah, banyak substansi dalam undang-undang ini tetap menimbulkan kritik karena dinilai memperlemah perlindungan hukum bagi pekerja. Implikasi paling nyata dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah tetap berlakunya aturan-aturan fleksibel ketenaga kerjaan yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Misalnya, pemangkasan maksimum pesangon dari 9 kali upah menjadi 7 kali upah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di sisi lain, pekerja kontrak PKWT yang sebelumnya tidak memiliki hak atas pesangon kini hanya diberi kompensasi 1 bulan upah per tahun kerja tanpa jaminan perlindungan jangka panjang. Ini menjadikan hubungan kerja semakin fleksibel bagi pemberi kerja, tetapi menurunkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja. Selain itu, mekanisme PHK juga disederhanakan. Tidak lagi memerlukan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Ini membuat proses PHK bisa dilakukan lebih cepat, namun berdampak pada potensi pelanggaran hak jika dilakukan sepihak. Bagi pekerja tetap PKWTT, meskipun tetap mendapatkan pesangon, besaran dan syaratnya kini lebih longgar. Sedangkan untuk PKWT, posisi tawarnya sangat lemah karena undang-undang ini memberi ruang bagi perusahaan untuk memperpanjang kontrak hingga 5 tahun tanpa kejelasan status tetap. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lebih mengutamakan fleksibilitas pasar tenaga kerja, tapi mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja. Inilah yang menjadikan perhatian utama dalam kajian kami. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami mengenai PHK sepihak dan implikasinya bagi pekerja. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, masih ada pergeseran arah kebijakan yang cukup signifikan dan fokus regulasi lebih condong ke efisiensi bisnis. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menjamin hak para pekerja, dan pembaruan regulasi harus tetap dilakukan untuk menjunjung nilai kemanusiaan dan menjamin hak para pekerja agar memiliki harkat dan martabat. Semoga dengan analisis ini dapat menjadi refleksi bagi pemerintah
masyarakat agar terciptanya ketenagakerjaan yang adil. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa saran dari kelompok kami. Yang pertama yaitu mungkin kita bisa meninjau kembali nilai-nilai pesangon pada saat ini, yang mana besaran pesangon sebaiknya dikaji kembali agar sejalan dengan perlindungan para pekerja, dan sekaligus menjaga kelangsungan perusahaan. Mungkin di sini kita bisa melihat pola-pola yang udah diatur sebelumnya untuk menjadi acuan agar para pekerja itu mendapatkan keadilan. Dan yang kedua yaitu kontrak PKWT, yang mana pada saat ini terlalu longgar, sehingga di sini disarankan untuk membentuk kembali aturan yang lebih tegas agar pekerja tidak terus-menerus berada di posisi tidak tetap. Dan yang ketiga yaitu program JKP harus dirancang yang benar-benar terasa manfaatnya. Dan yang terakhir, hukum yang mengutamakan keadilan, yang mana regulasi ketenagakerjaan harus berdiri di atas nilai keadilan dan perlindungan terhadap pekerja. Prinsip kesetaraan dan pekerja layak harus jadi fondasi utama bagi para pekerja. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Melalui pembahasan ini, kami berharap bisa memberikan gambaran yang lebih jernih mengenai dinamika hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta bagaimana keadilan bagi pekerja dapat ditegakkan melalui pendekatan yuridis yang proporsional. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Ibu luangkan untuk menyimak video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.